Kalau asam amino kan saya juga tahu dari Mitra Bertani TV. Asam amino itu ternyata fungsinya untuk tanaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas hal yang sangat menarik. Bisa teman-teman lihat, tanaman tumbuh dengan tegak, seimbang, daun berwarna hijau, kemudian tunas air sangat banyak. Padahal perawatan masih tergolong sangat sederhana dan ditanam oleh seorang petani yang bisa dikatakan masih sangat pemula. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar hal yang sangat menarik gitu ya, khususnya bagi para pemula, karena sang petani juga masih terkategori seorang petani pemula. Tapi alhamdulillah hasilnya bisa dikatakan sampai sejauh ini cukup memuaskan. Dan ini juga ada kaitannya dengan beberapa video yang pernah kami upload ya sahabat petani semua. Tapi untuk hasilnya bisa teman-teman lihat, tinggi tanaman cenderung seragam, kemudian pertumbuhan ini sangat seimbang, dimulai dari tunas air yang bisa dikatakan cukup banyak, kemudian warna daun juga sangat menarik, dan meskipun ini intensitas hujan sudah lumayan tinggi dengan cuaca yang cukup ekstrim, tapi dari daun masih cukup aman, sehingga ada hal yang mungkin perlu kita bahas lebih detail, kenapa bisa menghasilkan tanaman yang seperti ini meskipun dilakukan oleh seorang petani pemula. Tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Bisa dilihat ya dari segi postur masih sangat muda belia. Monggo Mas, mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Bayhaqi. Saya berasal dari Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung. Mas Imam Bayhaqi yang biasa kami akrab memanggilnya dengan sebutan Beki atau AA Imam. Ini adalah salah satu teman saya ya sahabat petani semua, tapi beliau sedikit menyimpang dari sekolahnya. Kalau boleh tahu dulu sekolahnya di mana ini Mas? Kebetulan saya satu kampus dengan Mas Zaki, tapi beda jurusan. Mas Zaki ini di agroteknologi, tapi saya di jurusan perikanan. Perikanan ya, perikanan, dan sekarang terjun di dunia pertanian. Ini terpaksa atau karena memang pilihan hidup ini Mas? Sebenarnya kalau dibilang terpaksa ya agak-agak ada keterpaksaan, tapi setelah saya jalani kok ternyata saya nyaman di bidang pertanian seperti itu Mas. Dan tidak ingin melanjutkan di bidang perikanan, kelautan Mas Imam, atau lebih sekarang sudah mencintai dan merasa bahwa pertanian lebih nyaman untuk dijalankan? Sebenarnya untuk bidang perikanan ya mungkin nanti sambil jalan, sambil menemukan modal ya, nanti juga sampingan mungkin saya masih pengen di perikanan. Kalau untuk pertanian ya memang sekarang sedang saya jalani Mas. Oke, jadi memang awalnya agak sedikit terpaksa, tapi ternyata setelah menjalaninya alhamdulillah sudah bisa menikmati, dan mungkin ada rencana sebagai usaha sampingan ya Mas ya kalau terkait perikanan. Tapi pada dasarnya seorang lulusan bukan dari pertanian pun ternyata sekarang sudah mulai menikmati berusaha di bidang pertanian. Apalagi buat teman-teman yang basicnya adalah seorang pertanian, sudah saatnya kita terjun di dunia pertanian untuk bersama-sama membangun pertanian Indonesia yang mungkin bisa lebih baik lagi gitu. Mas Imam, untuk terjun di dunia pertanian sendiri ini apakah sudah lama atau baru-baru ini Mas Imam? Untuk terjun di dunia pertanian, mungkin untuk penanaman sendiri ya, penanaman sendiri itu baru 2 kali saya melakukan penanaman khususnya cabai. Tapi sebenarnya dari dulu juga sudah melakukan penanaman, tapi kan masih gampangannya ikut orang tua gitu loh Mas. Nah sekarang kan ini modal sendiri dan mengatur tanaman sendiri gitu Mas. Jadi kalau saat ini full manajemen dikelola sendiri gitu ya Mas ya? Iya Mas. Baru yang kedua kali ini ya, berarti? Baru yang kedua kali. Yang pertama? Yang pertama ya, alhamdulillah biarpun hasil kurang maksimal tapi sudah lumayan lah Mas. Sudah lumayan. Kalau saat ini berarti lebih baik daripada sebelumnya? Ya semoga nanti hasilnya ke depan lebih baik Mas dari sebelumnya. Tapi kalau sampai saat ini, sejauh ini?
Sejauh ini dari pertumbuhannya sih lebih baik daripada yang kemarin. Kalau boleh tahu lebih baiknya itu dari sisi apanya ini? Dari sisi pertumbuhannya Mas, banyaknya cabang, juga hijau daun, minim juga. Ini yang bule kan cuman ada beberapa Mas. Dan tingkat kematian juga masih? Ya tingkat kematian alhamdulillah saya baru nemu 1 kemarin Mas. 1 dari total? Dari total sekitar 1.600 lebih ya Mas. Oke, berarti hanya 1 ya Mas ya, berarti nggak ada 0,1% mungkin ya? Persentasenya mungkin seperti itu Mas. Jadi masih sangat minim, padahal cuaca saat ini sudah ekstrim ini Mas? Iya Mas, kadang hujan terus menerus, kadang juga panas gitu Mas. Oke, jadi memang sekarang cuaca memang sudah lumayan tidak menentu ya sahabat petani semua. Di sini memang sering hujan, tapi tiba-tiba kadang juga panas. Tapi pada dasarnya alhamdulillah sampai sejauh ini tanaman masih aman ya Mas ya? Alhamdulillah untuk sampai sekarang masih aman Mas. Dari segi kelayuan aman, tapi kalau dari segi bercak daun seperti itu gimana Mas? Dari bercak daun mungkin ada sedikit ya Mas. Di bagian daun-daun yang bawah juga ada yang sedikit rontok mungkin Mas. Tapi presentasenya kalau berarti hanya sedikit ya Mas. Ya, Kalau sedikit. saya melihat memang dari bawah sampai atas bisa teman-teman lihat ya, ini tidak ada yang berwarna kuning, tapi mungkin adalah 1-2 yang berwarna sedikit ada bercaknya, bahwa bercak kering maupun bercak basah. Tapi ini juga karena situasi atau intensitas hujan yang bisa dikatakan masih cukup tinggi. Tapi pada sejauh ini bisa dikategorikan masih sangat aman, karena bercak daun juga bisa teman-teman lihat masih sangat bersih. Kemudian pertumbuhan juga hampir seragam ya Mas ya. Kemudian ini Mas Imam, kalau boleh tahu Mas, perawatan yang dilakukan yang membedakan dari saat ini dengan proses sebelumnya itu apa? Terkait pengocoran Mas. Kalau sebelumnya itu pengocoran saya dari awal tanam sampai 40 hari itu saya cuma kocor 1 kali. Hanya 1 kali? Iya, waktu yang tanaman sebelumnya. Nah untuk yang sekarang dari tanam sampai sekarang umur sekitar 38 hari itu udah saya kocor 4 kali Mas. 4 kali? Iya. Kalau boleh tahu kocornya menggunakan apa saja? Untuk yang pertama saya menggunakan fosfat, kemudian saya campur dengan asam amino Mas. Hanya 2 bahan itu? Iya 2 bahan itu. Yang pertama, kemudian yang kedua saya tambah asam humat Mas. Oke. Jadi yang pertama hanya fosfat dan asam amino. Kalau boleh tahu dosisnya berapa itu? Saya pengocoran menggunakan tangki yang 16 liter. 1 tangki itu saya gunakan asam amino 50 mili. Kemudian fosfatnya itu saya gunakan 100 mili Mas. 100 mili. Iya. Kalau boleh tahu Mas, kadang-kadang banyak nih merek dagangnya. Kadang juga petani juga bertanya-tanya ketika kita sudah menyebutkan bahan aktif, tapi mungkin juga ada yang penasaran. Meskipun kita tidak memaksa menggunakan bahan yang sama, tapi bisa disebutkan Mas contoh produknya itu yang digunakan? Saya menggunakan fosfat merek dagangnya itu Modern Vol Mas. Kemudian untuk asam amino saya menggunakan, yang pertama itu saya menggunakan dari Bayer itu Ambition apa ya? Ambition. Ya. Itu 100 mili ditambah 50 mili Ya. per 16 liter air. Ya per 1 tangki. Ya. Per 1 tangki. Kemudian kira-kira dari 1.600 itu habis berapa tangki? Kurang lebih 4 tangki Mas. 4 tangki. Jadi pertanamannya silahkan sahabat petani bisa menghitung sendiri. Kemudian itu dikocor pertama di umur? Pertama itu di umur 7 hari. 7 hari. Saya Kemudian kocor. kocor kedua? Kocor kedua pada 14 hari, kemudian yang ketiga pada 21 hari, dan yang terakhir itu yang keempat pada 28 hari Mas. 28 hari. Jadi intervalnya adalah sekitar 7 hari sekali, Iya, ada 1 minggu sekali. Kemudian bahan yang digunakan apakah tetap sama atau ada bahan tambahan lain atau dosisnya ditingkatkan atau gimana? Untuk yang ketiga itu saya masih sama menggunakan fosfat dan asam amino, tapi merek asam aminonya ini berbeda dengan yang awal, karena yang awal itu menurut saya lumayan mahal Mas dari Bayer itu. Nah jadi saya ganti pakai asam amino yang lain. Nah kemudian yang terakhir yang keempat itu kebetulan di rumah itu ada sisa kalium KCl. Nah kemudian saya tambahkan saja Mas itu Mas. Tapi asam aminonya tetap itu ikut? Asam aminonya tetap dan asam humatnya juga Mas. Kalau asam humatnya berapa Mas? Asam humatnya 1 tangki itu saya kasih 2 sendok Mas. 2 sendok ya, berarti Iya. 16 liter cukup 2 sendok. Iya. Dimulai dari kocoran yang kedua berarti ya? Apa tadi? Iya dari yang kedua. Dari yang kedua, 3 dan 4 Iya. dengan interval 7 hari sekali. Pada pengocoran yang keempat itu ditambahkan dengan KCl Iya. karena ada sisa juga sudah mulai
muncul bunga. Iya, gitu Mas. Oke, kalau berarti pengkocoran hanya dilakukan 4 kali, ini masih akan terus ditambahkan atau sudah berhenti, Mas? Mungkin untuk pengocoran sudah cukup 4 kali, tapi nanti pada umur sekitar 45 rencananya saya mau kasih ini aja Mas, pupuk susulan Mas. Pupuk susulan, Iya. ditabur itu ya? Iya. Oke, jadi hanya dilakukan 4 kali pengocoran di awal, kemudian setelah itu dihentikan, kemudian nanti akan ada rencana pembuatan lubang susulan ya Mas ya? Iya, lubang susulan. Untuk pemberian pupuk susulan di umur sekitar 45 hari. Kemudian alasan menggunakan pupuk fosfat cair dan asam amino itu untuk apa Mas? Penggunaan fosfat cair itu yang pertama karena mudah untuk diserap tanaman ya Mas. Kalau cair kan jadi kita campur juga kita melakukan pengocoran langsung kan di tanaman itu menurut saya itu lebih cepat penyerapannya gitu Mas. Kalau asam amino kan saya juga tahu dari Mitra Bertani TV, asam amino itu ternyata fungsinya untuk tanaman itu menghindari stres tanaman gitu Mas. Oke, Mas Imam, berarti hanya 4 kali kemudian dengan tujuan untuk mengurangi rasa stres dari tanaman, kemudian fosfat cair juga harapannya lebih cepat atau dalam artian fast release, kemudian itu juga tidak mengandung nitrogen juga. Kalau sejauh ini Mas, manfaat yang dihasilkan dari penggunaan ketiga bahan yang disebutkan di awal tadi, itu apa Mas kalau di tanaman? Mungkin saya bandingkan dengan tanaman saya tahun lalu ya Mas, untuk manfaat pengocoran saat ini sama yang tahun lalu ya Mas. Kalau yang tahun lalu itu saya menanam memang pertumbuhannya itu agak kerdil karena memang saya kocor cuma sekali, itu pun juga tidak pakai asam amino. Nah untuk sekarang ini saya menggunakan asam amino dan fosfat cair itu terlihat sekali di daun Mas. Daunnya itu tebal, kemudian juga bercak daun itu lumayan jarang. Pertumbuhannya ini juga menurut saya seragam Mas, jadi tidak endek dhuwur, gampangannya seperti itu Mas. Untuk tunas air juga ada pengaruhnya ya? Untuk tunas air itu menurut saya ini banyak sekali Mas, karena juga didukung ini kan juga hujan terus Mas, jadi tunas air ini kayak masih tumbuh aja Mas, udah ada yang dirempel tapi masih tumbuh aja Mas. Jadi sahabat petani semua, banyak sekali manfaat dari fosfat cair yang tadi disebutkan itu ya. Di antaranya adalah dia merangsang sistem perakaran. Ketika perakaran dia sudah merangsang dengan bagus, makanya nanti penyerapan akan menjadi lebih optimal. Hasilnya adalah tanaman yang terlihat di permukaan ini akan menampilkan apa yang ada di bawahnya, karena sistem perakaran dia bekerja dengan baik. Makanya tunas air, kemudian daun, kemudian warna daun, lebar daun, ini juga akan mengikuti hal tersebut. Pada intinya penggunaan bahan-bahan tersebut sudah sering kita bahas dan manfaatnya cukup banyak. Kemudian ada alasan lain Mas, kenapa kok tidak menggunakan biasanya NPK atau yang mengandung nitrogen, padahal pada fase pertumbuhan ini kan biasanya masih membutuhkan itu, tapi kenapa kok tidak menggunakan itu? Karena menurut saya kan untuk musim hujan seperti ini cuaca tidak menentu, kayak kadang setiap hari hujan selama seminggu gitu kan Mas. Nah itu menurut saya juga udah ada kandungan nitrogennya dari hujan itu, jadi ya saya tidak perlu menambahkan nitrogen lagi Mas. Oke, jadi lebih berhati-hati ya gitu ya Mas. Jadi saat ini merasa bahwa nitrogen itu sudah dibantu dari datangnya air hujan sehingga tidak terlalu dibutuhkan oleh tanaman. Mungkin suatu saat ketika dirasa kekurangan baru akan menambahkan, tapi sejauh ini tanpa bantuan itu pun alhamdulillah hasilnya masih cukup optimal. Kalau untuk spray sendiri Mas, apakah menggunakan fosfat dan asam amino tersebut atau tidak, atau itu hanya diaplikasikan di kocor? Untuk spray yang pertama itu saya menggunakan fosfat Mas, fosfat, asam amino juga menggunakan itu abamectin untuk yang pertama. Kemudian yang kedua itu saya tidak menggunakan fosfat, ini baru saya spray sekitar 4 kali Mas. 4 kali? Iya, Tanpa fosfat? Yang pertama menggunakan fosfat, yang kedua, ketiga, keempat tanpa fosfat Mas. Hanya menggunakan asam amino, abamectin sama abamectin. Hanya 2 bahan itu? Iya. Tanpa fungisida? Yang terakhir menggunakan fungisida Mas. Mancozeb atau apa? Saya menggunakan Mancozeb. Oke, jadi memang dari awal penggunaan fungisida masih cukup ditekan karena serangan bisa dikatakan masih sangat minim. Sebelum kelupaan Mas Imam, ini di bagian lubang tanam ini ada berwarna putih-putih, ini apa ini? Ini sebenarnya pengocoran terakhir Mas. Sebenarnya 4 kan tadi kan nutrisi, kemudian yang terakhir ini saya kocor menggunakan kalsium dan asam bomat Mas. Jadi di umur sekitar 35 hari? Iya, 35 hari.
Tujuannya untuk apa ini? Tujuannya kan kemarin juga agak ada yang sedikit rontok Mas daunnya, mungkin menurut saya itu karena mungkin pH-nya agak ngedrop, jadi saya netralkan pakai kalsium dan asam humat itu Mas. Berarti baru aplikasi 1 kali ini? Iya, aplikasi 1 kali. Kalau boleh tahu dosisnya berapa itu? Saya 1 tangki 16 liter itu menggunakan kalsium itu setengah kilogram Mas. Setengah kilo, kemudian asam humatnya itu saya menggunakan 3 sendok Mas. 3 sendok. Iya. Berarti 3 sendok setengah kilo. Berarti Iya. itu lumayan banyak ya Mas Imam ya. Berarti ini habis berapa tangki Mas, untuk 1600 itu? Ini untuk yang terakhir saya memang agak banyakin Mas. Jadi habis 6 tangki. Biasanya 6 kan 4 tangki. Ini habis 6 tangki Mas. Oke, jadi itu ya sahabat petani semua terkait di lubang tanam. Pentingnya kita menjaga pH tanah karena biasanya ketika intensitas hujan tinggi, biasanya pH agak sedikit drop. Nah, dengan adanya pH drop itu biasanya tanaman akan menggugurkan daunnya atau nanti ada kemungkinan busuk batang atau tingkat layu. Biasanya layu itu disebabkan karena patogen penyakit berkembang dengan leluasa, biasanya karena pH-nya drop. Salah satu langkah untuk menjaga atau mengantisipasi hal tersebut, pentingnya kita menjaga kondisi pH tanah dalam kondisi yang mendekati netral. Mungkin dengan penambahan kalsium kemudian ditambah asam humat, dia sifatnya adalah fast release atau lebih cepat bereaksi di dalam tanah. Berbeda mungkin kalau menggunakan dolomit, apakah itu tidak bisa? Tentunya itu bisa, tapi dia sifatnya lebih pelan. Kalau ini ibaratnya sudah menjadi nasi, tapi kalau dolomit itu biasanya seperti masih dalam bentuk beras, jadi kita perlu memasaknya dulu sehingga siap untuk dikonsumsi. Tapi kalau kalsium yang seperti ini sepertinya lebih cepat untuk diserap oleh tanaman. Sebelum kita akhiri video ini Mas Imam, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Tetap semangat untuk menanam, jangan takut gagal, karena apa yang kita tanam itu pasti kita akan menuai hasilnya. Tetaplah berusaha untuk menghasilkan tanaman yang sehat, tanaman yang bagus, insya Allah nanti hasilnya juga bakal bagus juga. Oke, mungkin itu ya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi Mas Imam juga sudah berpesan bahwa pentingnya kita menjaga kesehatan diri kita dan kesehatan tanaman. Ketika kita sudah merawat dan membesarkan dengan hati, insya Allah tanaman akan membalas apa yang kita berikan. Mungkin itu sahabat petani semua, pembahasan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas. Mas Imam ini adalah seorang petani yang bisa dikatakan masih sangat pemula, baru 2 kali penanaman, tapi di 2 kali penanaman ini yang pertama sudah lumayan, tapi saat ini lebih baik dari yang sebelumnya. Beliau senantiasa mengevaluasi dirinya apa yang kurang sehingga bisa mengaplikasikan sesuatu yang belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini beliau mengocor menggunakan fosfat, kemudian asam amino, kemudian asam humat sebanyak 4 kali dengan interval setiap seminggu sekali, kemudian fosfatnya menggunakan 100 ml, kemudian asam aminonya sekitar 50 ml. Sekali lagi masalah merek dagang itu terkadang menjadi pilihan untuk kita gitu. Jadi kita tidak pernah memaksa, tapi pada intinya bahan yang digunakan adalah itu. Kemudian biasanya juga disisipkan dengan penggunaan asam humat untuk menjaga kestabilan pH di dalam tanahnya. Dengan penggunaan atau pengkocoran 4 kali itu ternyata menghasilkan tanaman yang bisa dikatakan istimewa sampai sejauh ini. Tumbuhnya berimbang, tidak mengalami etiolasi, kemudian tunas airnya lumayan banyak, daun berwarna hijau, kemudian tebal dan lebih tahan terhadap serangan penyakit. Sampai saat ini meskipun intensitas hujan cukup tinggi, tapi bercak daun bisa dikatakan masih aman, padahal spray menggunakan fungisida baru 1 kali. Kemudian untuk menjaga atau menstabilkan pH bisa ditambahkan unsur kalsium yang ditambahkan dengan asam humat persis di lubang tanam. Manfaatnya adalah menjaga supaya pH tidak mudah drop, karena ketika pH drop itu biasanya rentan sekali tanaman untuk terkena penyakit. Mungkin itu dulu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan saat ini. Semoga tanamannya tetap langgeng Mas Iman. Amin. Mungkin itu ya sahabat petani semua, tetap semangat. Semoga senantiasa diberikan kemudahan menghadapi setiap hal yang kita lakukan dan dilancarkan segala sesuatunya. Dan jangan lupa tetap menjadi manusia yang pandai bersyukur. Mungkin itu dulu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.